kita sampaikan kepada seluruh mitra. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa Komisi 1 telah menerima surat dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor 58 /KD Romawi 3 2022 tanggal 2 Maret 2022 perihal perubahan keanggotaan komisi, yaitu Haji Saifullah Tamliha SPI MS nomor anggota 475 semula anggota Komisi 1 DPR RI menjadi Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dan digantikan oleh HM Arwani Tomafi nomor anggota A467 semula Wakil Ketua Komisi 5 menjadi anggota Komisi 1 DPR RI. Pak Arwani bukan orang baru di Komisi 1, periode yang lalu juga di Komisi 1, jadi saya kira nanti akan segera menyesuaikan. Bapak Ibu, rapat ini sudah dihadiri oleh 6 fraksi, dengan demikian maka quorum fraksi kita sudah terpenuhi dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Bapak Ibu, saudara sekalian, rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Kepala BSSN pada hari ini kita ingin mendengarkan penjelasan Kepala BSSN mengenai 1. Realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021. 2. Peran BSSN terhadap isu transformasi digital dan keamanan cyber dalam upaya mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan P20 bulan September 2022 dan KTT G20 bulan November 2022 di Bali. Dan yang ketiga, peran BSSN dalam menghadapi tren keamanan cyber saat ini dan tantangan masa depan. Bapak Ibu, kami juga berikan kesempatan kepada Kepala BSSN jika sekiranya ada hal yang perlu disampaikan secara tertutup, jika dipandang perlu nanti sampaikan saja, minta untuk ditutup rapatnya secara tertutup. Pada prinsipnya rapat secara terbuka, namun jika perlu ada yang disampaikan secara tertutup karena mengenai hal-hal yang harus ditutup, tolong saja disampaikan nanti. Oleh karena itu, menghemat waktu, saya persilakan kepada Kepala BSSN untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda kita hari ini. Kepada Pak Hinsa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Ibu Bapak seluruh anggota Komisi 1 DPR RI, yang kami hormati seluruh peserta rapat. Sebelumnya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan rapat tadi, kami hari ini hadir beserta dengan Wakil Kepala BSSN yang baru, Bapak Dr. Andrews Luki Hermawan, sebagai Wakil Kepala BSSN, dan juga di sebelah kiri saya Bapak Domingus Pakel, SOS. Beliau akan menjabat sebagai Deputi Bidang Operasi. Kemudian kami juga di paling kanan Pak Marcos SE, beliau dari Marinir, makanya tadi beliau langsung akan menjadi Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi. Kemudian mohon izin Bapak Pimpinan, Sestama dan Deputi 1, mereka sedang ada rapat yang sudah terjadwal. Pertama-tama izin saya menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1 DPR RI atas undangan rapat kerja pada hari ini berdasarkan surat Wakil Ketua DPR RI tentang undangan rapat kerja hari ini akan membahas seperti yang disampaikan tadi, realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021. Yang kedua adalah peran BSSN terhadap transformasi digital dan keamanan siber dalam upaya mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan P20 bulan September dan 2022 dan KTT G20 bulan November 2022 di Bali. Dan ketiga adalah peran BSSN dalam menghadapi tren keamanan siber saat ini dan tantangan di masa depan. Bapak Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, merujuk daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA
tahun 2021 total anggaran BSSN adalah sebesar 1.716.680.435.000 rupiah. Alokasi anggaran mengalami refocusing 4 kali dan pagu akhir BSSN di tahun 2021 adalah sebesar 1.429.089.199.000 rupiah. Adapun total alokasi anggaran BSSN tahun 2021 ini meliputi 2 jenis belanja, yaitu belanja operasional sebesar 254.711.679.000 rupiah, yang meliputi belanja pegawai sebesar 162.717.473.000 rupiah. Alokasi tersebut untuk kebutuhan belanja pegawai BSSN sebanyak 1.374 orang pegawai dengan fokus mendukung birokrasi yang efisien, melayani dan bebas korupsi, meningkatkan program reformasi birokrasi, serta mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Belanja barang operasional sebesar 91.994.206.000 rupiah. Alokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan operasional perkantoran BSSN seperti langganan daya dan jasa, listrik, internet, telepon, air, pemeliharaan gedung, jalan dan halaman, serta kebutuhan rumah tangga BSSN lain, serta pembayaran gaji tenaga pegawai pemerintah non-pegawai negeri PPNPN. Belanja non-operasional sebesar 1.171.377.520.000 rupiah yang meliputi belanja barang kegiatan prioritas nasional sebesar 6.619.785.000 rupiah. Alokasi tersebut untuk kegiatan pembentukan CISER pemerintah pusat dan daerah serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia keamanan siber, stakeholder, pemerintah pusat, daerah, sektor IIP, dan sektor ekonomi digital. Belanja barang kegiatan non-prioritas nasional sebesar 174.401.354.000 rupiah. Alokasi tersebut untuk pelaksanaan penguatan fungsi BSSN dalam membina stakeholder, asistensi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi, penguatan fungsi kerjasama baik dalam dan luar negeri, dan penguatan sumber daya manusia BSSN. Belanja modal kegiatan prioritas nasional sebesar 670.333.575.000 rupiah. Alokasi tersebut untuk kegiatan perluasan cakupan area monitoring, pembangunan kapasitas nasional Computer Security Incident Response Team (NACISER), serta SPPTI, TI, dan penguatan nasional data center berstandar internasional. Kemudian belanja modal kegiatan non-prioritas nasional sebesar 320.022.806.000 rupiah. Alokasi tersebut untuk kegiatan penguatan fungsi layanan sertifikat elektronik, penguatan infrastruktur politeknik siber dan sandi, penataan kawasan perkantoran BSSN. Bapak pimpinan dan hadirin yang kami hormati, merujuk data aplikasi OMS PAN, Online Monitoring Sistem Pemberendahan Anggaran Negara, Kementerian Keuangan, realisasi BSSN tahun 2021 sebesar 1.422.670.429 rupiah atau sebesar 99,24%. Realisasi ini lebih baik jika dibanding dengan realisasi BSSN di tahun 2020 yang hanya sebesar 96,23%. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR yang kami hormati, selanjutnya kami akan jelaskan kegiatan RKP BSSN guna mendukung proyek prioritas nasional ke-7, yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. BSSN mengusulkan 9 program prioritas BSSN dengan alokasi anggaran
676.953.360.000 rupiah. Kami laporkan bahwa realisasi anggaran BSSN pada tahun 2021 adalah sebesar 675.896.871. Pada evaluasi anggaran tahun 2021, BSSN mengampu rencana kerja pemerintah RKP 9 kegiatan ke 9 program prioritas tersebut antara lain perangkat SPPTI TI dengan jumlah pagu setelah refocusing menjadi 22.500.000.000 rupiah telah terrealisasi dengan jumlah target 1 unit terrealisasikan dengan baik semuanya dengan persentase sebesar 100%. Kedua, tim tanggap insiden siber CISET pada sektor pemerintah yang terregistrasi mempunyai target berjumlah 25 lembaga dan terrealisasi lebih banyak menjadi 39 lembaga dengan jumlah persentase meningkat sebesar 156%. Hal ini dikaitkan dengan bisa kita menghemat kegiatan karena sebagian juga menggunakan Zoom. Kemudian pengadaan barang sistem monitoring keamanan siber berbasis sensor berkapasitas tinggi mempunyai target 5 titik dan terrealisasi dengan baik semuanya dengan persentase 100%. Tim tanggap insiden siber CISET pada sektor infrastruktur informasi pada sektor IIKN yang terregistrasi mempunyai target berjumlah 4 lembaga dan terrealisasikan dengan baik semuanya dengan persentase sebesar 100%. Jumlah pagu setelah refocusing terrealisasi sebesar 1.178.749. Pembangunan kapasitas nasional komputer security incident response team CISET mempunyai target berjumlah 1 unit dan terrealisasi dengan baik semuanya dengan persentase 100%. Jumlah pagu setelah refocusing menjadi 148.997.000.000. Keenam adalah peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian lembaga mempunyai target berjumlah 200 orang dan terrealisasi dengan baik semuanya dengan persentase sebesar 100%. Jumlah pagu setelah refocusing menjadi 767 juta dengan 767 juta rupiah. Ketujuh, pengadaan barang perluasan cakupan area sistem monitoring keamanan siber mempunyai target berjumlah 5 titik dan terrealisasi dengan baik semuanya, yaitu 4 titik di Jakarta dan 1 titik di Surabaya dengan persentase sebesar 100%. Dengan nilai terrealisasi 199.963.500. Kedelapan, lulusan pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber Kementerian Lembaga mempunyai target berjumlah 100 orang dan terrealisasi lebih banyak menjadi 136 orang dengan jumlah persentase meningkat. Jumlah bagus setelah refocusing menjadi 303.877.000 rupiah dan telah terrealisasi. Penguatan nasional data center berstandar internasional mempunyai target berjumlah 1 unit dan terrealisasikan dengan baik semuanya dengan persentase sebesar 100%. Jumlah pagu setelah refocusing menjadi 174.336.575.000 rupiah. Bapak pimpinan dan Ibu Bapak anggota Komisi 1 DPR RI yang kami hormati, tahun 2021 semua kementerian lembaga mengalami hal yang sama
yaitu kondisi lingkungan global terkait dengan COVID dan refocusing anggaran oleh pemerintah. Namun di tahun 2021 ini merupakan tahun yang spesial bagi BSSN mengalami perubahan organisasi. Terbitnya Perpres 28 tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, dan terbitnya Perpres tersebut membuat BSSN mengharuskan melakukan penyesuaian, antara lain revisi peraturan BSSN tentang organisasi dan tata kerja, revisi DIPA BSSN, di mana hal ini berdampak pada melambat proses pelaksanaan anggaran, namun kita bisa selesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dari pelaksanaan di tahun 2021, beberapa hal yang dapat kami rangkum sebagai bahan evaluasi. Pagu anggaran BSSN tahun 2021 dari 1.716.608.435.000 rupiah mengalami refocusing 4 tahap menjadi 1.049.089.199.000 rupiah. Kedua, capaian dan realisasi anggaran BSSN tahun anggaran 2021 sebagai berikut. Realisasi anggaran sebesar 99,24%, 1.415.222.670.429 rupiah. Capaian RKP 2021 dari sisi anggaran 100%, dari sisi output 100%. Selama tahun anggaran 2021, BSSN melaksanakan tugas dan fungsi keamanan siber dan sandi dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Bapak pimpinan dan Ibu Bapak anggota Komisi 1 DPR RI, selanjutnya kami masuk ke paparkan tema pembahasan kedua, yaitu peran BSSN terhadap transformasi digital dan keamanan siber dalam upaya mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan P20 bulan September 2020 dan KTT G20 bulan November 2022 di Bali. Berdasarkan peta jalan digital dan tertuang pada PP nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran, pilar transformasi digital antara lain infrastruktur, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. BSSN sendiri berperan aktif dalam percepatan transformasi digital nasional, khususnya dalam pelaksanaan integrasi pusat data nasional dan penyiapan talenta digital. Dalam hal integrasi pusat data nasional yang berkait dengan pelaksanaan Perpres SPBE di sektor pemerintahan, BSSN mempunyai amanat yaitu melaksanakan evaluasi terhadap kelayakan keamanan terhadap pusat data yang dimiliki instansi pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan yang telah diimplementasikan untuk kemudian dapat bergabung dalam ekosistem pusat data nasional. Untuk sektor ekonomi digital, BSSN melakukan upaya untuk terus bersinergi kepada startup digital yang baru, khususnya dalam para persyaratan keamanan minimal yang harus dipenuhi oleh tiap aplikasi. Selain itu, BSSN mengakomodasi setiap SDM baik di sektor ekonomi digital maupun pemerintah dalam keikutsertaan pelatihan-pelatihan terkait cyber security. Peran BSSN terhadap transformasi digital secara khusus dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik disebutkan BSSN mempunyai 3 peran keamanan, yaitu sebagai regulator keamanan SPBE, BSSN mempunyai peran dalam menyiapkan dan mendesain arsitektur SPBE dalam domain keamanan. Progres dari arsitektur keamanan ini BSSN telah mengajukan kepada koordinator SPBE, dalam hal ini Menpan, untuk dimasukkan dalam arsitektur besarannya, yaitu arsitektur SPBE. Pertama, BSSN menyiapkan standar keamanan pada seluruh komponen sistem SPBE, yakni infrastruktur SPBE yang meliputi standar keamanan pada pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan. Komponen berikutnya adalah terkait standar keamanan pada aplikasi SPBE yang terbagi menjadi aplikasi umum dan aplikasi khusus. Komponen terakhir adalah terkait standar keamanan pada
data dan informasi. Selain itu, untuk membentuk suatu sistem keamanan sesuai amanat dari Perpres, BSSN juga telah mendesain sistem manajemen keamanan SPB untuk diimplementasikan pada seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah, yang mana telah selesai pengaturan terhadap sistem manajemen keamanan dan standar-standar pada seluruh komponen yang disebut di atas tertuang pada Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi SPB dan standar teknis dan prosedur keamanan SPB. Peran kedua adalah sebagai konsultan keamanan bagi seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah dalam penerapan implementasi sistem manajemen keamanan dan standar teknis serta penyelesaian permasalahan keamanan. Yang ketiga adalah fungsi audit terhadap implementasi keamanan yang dilaksanakan pada seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah, di mana BSSN membentuk ekosistem audit keamanan SPB bersama-sama lembaga pelaksana audit TIK swasta yang telah terdaftar dan terakreditasi untuk melaksanakan penilaian terhadap implementasi keamanan di IPPD. Bapak pimpinan dan Ibu Bapak anggota Komisi 1 yang kami hormati, berdasarkan PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, terdapat amanat yang mewajibkan adanya rekam cadang data strategis nasional. Pusat rekam cadang data strategis nasional yang saat ini berada di Sawangan dan kedepannya juga akan dibangun di IKN ditunjukkan untuk menjamin keamanan, integritas, dan ketersediaan data strategis nasional. Keamanan konektivitas data antara kementerian lembaga di IKN diutamakan dengan membentuk suatu jaringan tertutup terenkripsi yang hanya dapat diakses antar kementerian lembaga pada IKN. Dalam rangka mendukung transformasi digital di IKN yang mendukung Smart City, BSSN berencana membangun pusat rekam cadang data strategis nasional di IKN. BSSN telah membangun pusat rekam cadang data strategis nasional existing saat ini di Sawangan. Bapak pimpinan dan hadirin yang kami hormati, memang di dalam surat kami diperintahkan untuk kaitannya dengan kegiatan P20 dan G20. Namun kemarin kami 2 minggu yang lalu kami sudah tergabung dengan kegiatan yang sekarang saat ini akan berlangsung di Bali, yaitu kegiatan Interparliamentary Union. Jadi kami sudah ada Satgas di situ, dan kemarin Waka juga hadir di sana beserta Ibu Ketua DPR RI, rapat koordinasi terakhir, pengecekan terakhir. Peran yang kami laksanakan ini sebenarnya nanti akan sama juga perannya dengan P20 maupun G20. Jadi ini sangat juga memberikan gambaran apa yang kami lakukan nanti di P20 maupun G20. Peran BSSN terhadap keamanan siber dalam upaya mendukung yang kami sampaikan tadi telah dilaksanakan ya dengan kegiatan Assembling of the Interparliamentary Union, yang tim kami, Satgas kami juga sudah di sana, terus nanti sampai kegiatan tersebut selesai. Bapak pimpinan dan hari ini yang kami hormati, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021, Badan Siber dan Sandi Negara diberikan peran untuk mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber nasional, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui koordinasi proaktif dengan Kemenko Polhukam, Kemenko Marpes, Koimpo, Mabes TNI, Polri, BIN, dan Paspampres untuk membahas peran serta BSSN dalam tim pengamanan siber baik di KTG 20 maupun P20. BSSN memberikan dukungan operasional keamanan siber pada penyelenggaraan kegiatan P20 dan presidensi KTT G20 tahun 2020 meliputi layanan IT Security Assessment pada aplikasi publik pendukung penyelenggara P20 dan KTT G20, layanan pengendalian informasi berkaitan dengan isu-isu keamanan siber, ketiga layanan pengamanan signal, layanan penerimaan, peninjauan, dan tanggapan laporan dari insiden keamanan siber, selanjutnya dukungan persiapan infrastruktur pendukung dan fungsi monitoring, layanan penyediaan jammer,
pada lokasi-lokasi penyelenggaraan yang krusial, kemudian dukungan cyber threat intelligence dan digital forensik, layanan penyelidikan dan pemulihan data digital, layanan audit keamanan informasi, dukungan penyiapan skenario insiden siber dan memandu jalannya tabletop dan drill test, evaluasi dan kontrol terhadap pelaksanaan operasi keamanan siber. Adapun prosedur tetap operasi pengamanan P20 dan KTT G20 dan yang sekarang kami sedang juga laksanakan di IPU, antara lain adalah pemantauan monitoring potensi ancaman, kerentanan dari insiden lainnya. Saat ini tim Satgas IPU terkait baik yang on-site di Bali dan yang berada di NCC BSSN Ragunan melaksanakan monitoring ancaman dan kerentanan. Kemudian verifikasi dan validasi terhadap insiden. Jika terdapat kerentanan, selanjutnya dilakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi potensi ancaman siber yang mungkin terjadi. Pelaporan adanya insiden. Jika sudah terkonfirmasi insiden, selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan penyelenggara IPU. Penetapan klasifikasi insiden. Koordinasi penanganan insiden bila diperlukan dengan gugus tugas lain. Koordinasi penanganan insiden tim internal BSSN, tim cyber threat intelligence, tim forensik digital, tim vulnerability assessment, dan tim pengendalian informasi, serta tim posko yang ada di kantor BSSN Ragunan. Penanganan insiden yang dimulai dari tahapan containment, eradication, dan recovery. Pelaporan proses penanganan insiden secara berkala. Bapak pimpinan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan sampaikan terkait dengan tema BSSN dalam menghadapi tren keamanan siber saat ini dan tantangan di masa yang akan datang. Keamanan siber merupakan konsekuensi dari teknologi yang digunakan. Tren teknologi yang digunakan saat ini kita sudah memasuki era 5G, di mana penggunaan teknologi digital pada semua aspek atau teknologi Internet of Things, perangkat saling terhubung, penggunaan data analitik, artificial intelligence, dan otomatisasi proses di sektor manufaktur industri. Di balik peningkatan tren teknologi tersebut terdapat peningkatan potensi ancaman yang bersifat teknis, diantaranya distributed denial of service, hilangnya kesadaran situasional bersama, malware lintas platform, ransomware, hingga advanced persistent threat (APT). Dari sisi interaksi sosial, digitalisasi interaksi sosial melalui metaverse, ketika berinteraksi di dunia maya, sedang yang diterapkan adalah aspek anonymity, terdapat potensi ancaman yang bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak dengan intensi tujuan berbahaya seperti pencurian digital aset, contoh aset kripto, tren non-fungible token (NFT), potensi penjualan kredensial pribadi seperti unggahan KTP, dan lain-lain, sebagai NFT yang rentan disalahgunakan oleh orang lain. Culture trend atau tren budaya didorong dengan penggunaan sosial media yang sangat masif, yang kemudian memudahkan orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Di ruang siber, hal ini menimbulkan ancaman baru. Setidaknya dua hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu unregistered activity dan recorded activity. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa anonymity dan penutupan identitas sangat mudah dilakukan. Dengan hal tersebut menjadi kerentanan dengan banyaknya informasi yang beredar tanpa ada kejelasan sumber atau banyaknya akun palsu yang mengaburkan dan mempengaruhi pikiran pengguna media sosial, dan hal-hal lain seperti protes sosial, mempengaruhi kebijakan publik, penyalahgunaan dan penyebaran paham radikal dan ekstremis dari organisasi kriminal transnasional. Tren geopolitik merupakan tren di mana kemampuan siber berperan sebagai elemen keunggulan secara geopolitik. Sebagai contoh, konflik kita mengetahui seperti sekarang konflik Ukraina dan Rusia. Ini sebenarnya sudah mereka mulai beberapa waktu yang lalu sebelum dilaksanakan perang yang seperti saat ini terjadi.
Mengantisipasi hal-hal itu, Indonesia perlu mengantisipasi dampak potensi terhadap keamanan dan ketahanan siber nasional. Dalam membangun keamanan siber nasional Indonesia dibutuhkan kombinasi 3 aspek yang saling terkait dan mendukung satu sama lain, yaitu people, proses, dan teknologi. Aspek people, sumber daya manusia, yang kita harus siapkan dalam rangka mengantisipasi perkembangan yang kami sampaikan tadi, karena SDM memegang peranan krusial dalam pembangunan keamanan siber. Untuk itu, dalam mewujudkan SDM yang andal dan profesional, BSSN melakukan upaya sebagai berikut. Mencetak bibit unggul SDM ahli keamanan siber dan sandi, antara lain melalui Politeknik Siber, peningkatan kapasitas SDM melalui literasi keamanan siber, workshop pelatihan sharing knowledge, mungkin hari ini dan kemarin ada di media, kami memang kemarin di Pusbang SDM mengajak rekan-rekan wartawan untuk melihat bagaimana kita menyiapkan dan apa yang kita lakukan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia keamanan siber. Sertifikasi bidang keamanan siber, pembentukan talenta keamanan siber melalui Center of Excellence University, menyediakan standar kompetensi keamanan siber nasional, literasi dan edukasi Children Online Protection, struktur SDM pengelola NSOC, CISET, berdasar pada okupasi nasional keamanan siber, karena BSSN telah membuat peta okupasi untuk keamanan siber. Kemudian regulasi meeting dalam bentuk tabletop dan drill test. Penguatan kolaborasi informasi melibatkan sektor pemerintah, IPN, akademik, komunitas, dan publik secara voluntary. Aspek proses, ini mungkin akan sangat mohon dukungan nanti dari Komisi 1, yaitu penguatan dari segi proses di bidang keamanan siber penting dilakukan sebagai fondasi. Sebagai beberapa upaya yang dilaksanakan adalah RUU Keamanan Siber. Bapak pimpinan dan Ibu Bapak anggota Komisi 1 yang kami hormati, ini juga sedang kami koordinasikan dengan Kementerian Kumham, sehingga RUU ini menurut kami ini sangat penting menghadapi tantangan ke depan. Kemudian strategi keamanan siber nasional ini sedang proses. Kemudian kerangka kerja perlindungan infrastruktur informasi vital, mudah-mudahan ini dalam waktu dekat ditandatangani Bapak Presiden, sudah selesai semua prosesnya. Kemudian kebijakan keamanan siber bagi SPB, ekonomi digital dan industri manufaktur, pengembangan ekosistem industri keamanan siber, penguatan tata kelola keamanan informasi, antara lain penerapan standar sistem manajemen keamanan informasi, standar keamanan industri kontrol sistem, standar kriptografi, dan lain-lain, pembentukan Computer Security Incident Response Team, regulasi Perban nomor 8 tahun 2020, sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, regulasi Perban nomor 4 tahun Perban BSSN tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi SPB dan standar teknis dan prosedur keamanan SPB. Kemudian regulasi Perban nomor 10 tahun 2020 tentang tim tanggap insiden siber. Selanjutnya di bidang pengawasan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi profil risiko keamanan siber sektoral dan nasional. Dari aspek teknologi, perlu kami sampaikan pentingnya memastikan apakah pemanfaatan teknologi sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan, khususnya pada sistem elektronik strategis. Berikut ini ada beberapa upaya yang dilaksanakan. Identifikasi kerentanan dan monitoring serangan siber melalui National Security Operations Center, sertifikasi keamanan perangkat TI berbasis common kriteria ISO IEC 15408 dan ISO IEC 18045. Kemudian laboratorium forensik digital dan inovasi keamanan siber, platform berbagi informasi ancaman siber, malware repository framework, malware information sharing platform, CTI knowledge management system, dan pusat data tertentu untuk penyimpanan rekam cadang data elektronik strategis sesuai dengan amanat PP 91 pasal 99. Bapak pimpinan dan hadirin yang kehormati, peran BSSN terhadap transformasi digital dan keamanan siber nasional aset kripto berdasarkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi BAPEPTI
nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Pada pasal 1 ketentuan umum, aset kripto aset adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, verifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Aset kripto yang sangat populer di masyarakat antara lain cryptocurrency yang dapat difungsikan sebagai mata uang untuk alat pembayaran atau dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Contoh seperti Bitcoin dan Ethereum. Perkembangan aset kripto di Indonesia selama beberapa tahun ini sangat pesat. Berdasarkan data dari Bapepti, nilai transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia sepanjang tahun 2021 telah mencapai 859,4 triliun rupiah atau rata-rata 2,35 triliun rupiah per hari bila dibandingkan dengan tahun 2020 ketika jumlah transaksi aset kripto baru mencapai 65 triliun rupiah, maka terjadi peningkatan sebesar 1022%. Peningkatan jumlah transaksi tersebut yang sangat signifikan tersebut tak terlepas dari kenaikan jumlah investor kripto di tanah air. Pada akhir tahun 2021, jumlah investor telah mencapai 11,2 juta orang, naik 180% dari tahun 2020 yang baru 4 juta orang saja. Pemerintah melalui Surat Menko Perekonomian nomor S302 M-Ekon 09-2018 tanggal 24 September 2018 perihal tindak lanjut pelaksanaan rakor pengaturan aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka telah menegaskan butir-butir kebijakan sebagai berikut. Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, namun dapat digunakan sebagai alat investasi untuk dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Aset kripto terlebih dahulu akan diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan yang memasukkan sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Pengaturan lebih lanjut terkait hal yang bersifat teknis serta untuk mengakomodasi masukan-masukan dari kementerian lembaga akan disusun aturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan Bapepti. Bapepti telah menerbitkan serangkaian peraturan hingga yang terbaru yakni peraturan Bapepti nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Peraturan baru Bapepti tersebut cukup komprehensif mengatur keberadaan, peran, dan fungsi serta tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perdagangan aset kripto, yaitu bursa berjangka, lembaga clearing berjangka, pengelola tempat penyimpanan aset kripto, dan pedagang fisik aset kripto. Peraturan ini juga memuat sejumlah persyaratan terkait keamanan informasi siber menyangkut aspek people, proses, dan teknologi yang wajib dipenuhi para pihak tersebut. Melihat perkembangan aset kripto di Indonesia yang sangat pesat, BSSN telah mencermati tren serangan siber yang berpotensi mengancam keamanan perdagangan aset kripto yang mencakup antara lain pencurian aset kripto pada cryptocurrency platform exchange melalui upaya peretasan dan penyebaran malware, pencurian identitas kredensial dengan menggunakan teknik phishing, compromise registration form, dan memanfaatkan kerentanan aplikasi pihak ketiga. Kemudian serangan malware dengan tujuan mencuri sumber daya komputer. Adapun peran dan upaya yang dilakukan BSSN dalam mengantisipasi ancaman serangan siber terhadap perdagangan aset kripto adalah BSSN, Kementerian Perdagangan, dan Bapepti berkolaborasi dalam melakukan kendali dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik, dan hal ini para pihak yang terlibat dalam perdagangan aset kripto berdasarkan regulasi keamanan informasi siber yang terkait antara lain PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 tentang sistem pengamanan dan penyelenggaraan sistem elektronik, melakukan literasi dan edukasi keamanan siber untuk meningkatkan awareness dan mengelola risiko keamanan informasi, melakukan IT, security assessment, pengukuran tingkat kematangan keamanan siber, standarisasi dan sertifikasi teknologi keamanan siber, serta registrasi CISET pada penyelenggara sistem elektronik pelaku perdagangan aset kripto. Turut berperan dalam pengaturan pengawasan
terhadap produk aset kripto dengan melaksanakan pengkajian pengujian aspek kriptografis yang diterapkan pada produk aset kripto yang diperdagangkan. Bapak pimpinan dan Ibu Bapak anggota Komisi 1 yang kami hormati. Peran BSSN terhadap transformasi digital dan keamanan siber nasional Web 3.0 dan IoT. Teknologi Web 3.0 merupakan salah satu teknologi tren 2022 selain Metaverse. Kapitalisasi pasar blockchain untuk Web 3.0 adalah 47 miliar US dollar di Januari 2022. Implementasi 5G yang semakin luas mengakibatkan peningkatan 40 miliar US dollar pada diperkirakan di tahun 2026 dan pasar IoT global dengan penghasilan 1,5 miliar dolar pada tahun 2020. Selain itu, Internet of Things merupakan perangkat yang paling populer dalam transformasi di bidang perekonomian. Peran upaya BSSN dalam kesiapsiagaan implementasi Web 3.0 dan IoT antara lain: 1. Kolaborasi dengan IPPS terkait dengan penyiapan regulasi dan standar implementasi, bekerjasama dengan Kementerian dan Sertifikat Keamanan Perangkat IoT, bekerjasama dengan akademisi dan industri dalam mengoptimalkan pemanfaatan Web 3.0 dan IoT, pengaturan terkait transparansi data dan penegakan hukum. Metaverse adalah sebuah realitas digital alternatif yang menggunakan koneksi internet, di mana manusia dapat hidup dan berinteraksi di dalamnya seperti media sosial lain. Dan dalam mewujudkan Metaverse diperlukan beberapa teknologi antara lain virtual reality, kemudian augmented reality. Dari peluang yang muncul, maka dapat menimbulkan ancaman antara lain: penyalahgunaan data pribadi yang didapatkan dari peretasan, pihak tidak berwenang yang melakukan serangan siber teknis maupun sosial, kerentanan dari infrastruktur yang disediakan oleh teknologi tersebut, upaya penipuan dan melakukan transaksi non-fungible token (NFT) palsu, vulnerability AR, PR device yang menjadi pintu gerbang untuk invasi malware dan pelanggaran data. Untuk minimalisasi hal tersebut, maka terdapat peran BSSN yang dapat dilakukan antara lain memberikan literasi kepada masyarakat terkait security awareness dalam pemanfaatan teknologi digital, mendorong penerapan standarisasi keamanan siber kepada penyelenggara sistem elektronik yang tersedia teknologi Metaverse. Salah satunya adalah penerapan standar keamanan sesuai dengan peraturan BSSN nomor 8 tahun 2022 dan mendorong terbentuknya tim tanggap insiden serta melaksanakan proses audit keamanan secara berkala terhadap penyelenggaraan teknologi. Bapak pimpinan dan Ibu Bapak anggota Komisi 1 DPR yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon arahan, masukan, sehingga ke depan BSSN dapat melaksanakan tugas lebih baik dan tentu kita dapat mengikuti beradaptasi dengan perkembangan digital yang begitu cepat. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara sudah menyampaikan paparan sesuai dengan agenda rapat kita pada hari ini. Saya kira sangat menarik karena Badan Cyber ini badan yang senantiasa tiap hari sangat dinamis, harus merespon tantangan-tantangan yang setiap hari bahkan setiap detik berubah, sehingga saya membayangkan para pimpinan di BSSN itu bisa-bisa sulit tidur ini. Sebagaimana ancaman yang 24 jam itu, ya, saya kira harus kita cermati agar kedaulatan negara kita, termasuk kedaulatan data, itu kedaulatan keamanan internet juga bisa kita jaga bersama. Bapak Ibu, di meja pimpinan sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 yang akan melakukan pendalaman. Yang pertama Pak Jenderal TB Hasanuddin
persiapan Pak Niko Siahaan. Pak Jenderal silakan. Mohon izin Pak Pimpinan, mungkin tanya jawab ini bisa tertutup supaya mungkin nanti bisa lebih leluasa. Oke, agar pendalaman ini bisa semakin dalam dan kita bisa menanyakan hal-hal yang mungkin cukup sensitif, saya kira kita akan lakukan secara tertutup ya. Mohon untuk yang tidak berkepentingan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan.